Matius 8 ayat 5 sampai 13 saya baca kepada saudara. Saya membuktikan kepada saudara bahwa kuasa firman Tuhan sama berkuasa dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu pada malam ini percayalah kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datang seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13, saya bacakan saja 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Dia percaya, saudara perwira di Kapernaum ini. Dia datang kepada Yesus berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit keras dan hampir mati. Oke, kata Tuhan Yesus, aku akan datang dan menyembuhkan. Sekali ini Tuhan Yesus berkata, aku datang menyembuhkan. Tapi apa kata perwira itu? Tuhan, tidak usah datang ke rumahku. Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan haleluya. Tuhan Yesus kira-kira kepala, dia heran, dia takjub akan iman perwira Kapernaum ini. Karena perwira di Kapernaum ini bahkan tidak meminta Yesus datang ke rumahnya. Dia tahu kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Dia percaya kepada firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan itu sama berkuasa dengan Tuhan Yesus sendiri. Walaupun Tuhan Yesus tidak datang secara badani ke rumahnya, tapi katakan saja sepatah kata Tuhan, maka hambaku itu akan sembuh. Dia percaya. Dan firman Tuhan berkata, ayat 13, jadilah kepadamu sebagaimana engkau percaya. Biarlah pada malam hari ini semuanya kita percaya kepada firman Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada saudara yang sama, jadilah kepada saudara sebagaimana iman saudara. Lebih kuat aminnya. Jadilah kepada saudara sebagaimana saudara percaya. Katakan Tuhan berkata keluar Iman 26 sejak dari perjanjian lama pun Tuhan sudah mengatakan, akulah Jehovah Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dalam Jeremia 32:27 firman Tuhan berkata, akulah Tuhan segala makhluk, adakah yang terlalu sukar bagiku? Tidak ada jawabannya. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Malaikat 3:6 berkata, aku Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dahulu Yesus menyembuhkan, malam ini pun dia masih menyembuhkan. Katakan amin. Haleluya. Percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan ini, maka saudara bisa menerima mujizat saudara. Adakah yang terlalu sukar bagi Tuhan? Jawabannya tidak ada. Karena dia pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu. Matius 24:35 berkata, tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Pada malam ini, biarlah Tuhan semuanya mendapati saudara beriman, percaya seperti perwira di Kapernaum ini. Mana amin? Lebih kuat amin. Saudara percaya pada apa yang dikatakan Tuhan, pada firman Tuhan, sehingga saudara bisa menerima mujizat saudara. Kalau saya bertanya kepada saudara, untuk apakah saudara datang KKN? Mungkin bagian daripada saudara berkata, ya karena saya mau sembuhkan lah Bu, maka saya datang KKN ini karena saya mau sembuh. Dan saya sudah berkata kepada saudara, kalau saya pernah menyembuhkan saudara, dia melihat tindakan iman seseorang. Tuhan Yesus menyembuhkan, tapi dia mau kita hidup beriman. Katakan amin. Bisakah seseorang disembuhkan kalau dia tidak beriman? Sebenarnya jawabannya bisa. Mungkin saudara berkata kepada saya, Bu, doakanlah saya mau sembuh, tapi saya tidak punya iman. Saudara bilang, bisakah seorang disembuhkan?
Tanpa iman orang yang sakit itu jawabannya bisa. Tapi itu merupakan pengecualian, bukan suatu hukum yang pasti terjadi. Tidak, itu pengecualian. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, kalaupun misalnya di KKR ini saudara merasakan mujizat Tuhan, ya, saudara berkata saya tidak beriman, tapi saudara sembuh, dan saudara merasakan penyakit saudara sudah berkurang. Tadi saudara sakit sekali tapi sudah tidak ada lagi, saudara memang sembuh, saudara merasakan mujizat Tuhan itu dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara tidak beriman, maka ketika nanti penyakit itu datang kembali menyerang, atau penyakit yang lain datang, saudaraku, mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 bulan, 4 bulan, penyakit datang menyerang saudara. Tapi kalau saudara tidak beriman, maka saudara tidak tahu menolak penyakit tersebut. Tetapi kalau saudara beriman, percaya, saudara punya iman, maka kalaupun pulang dari tempat ini, misalnya saudara sudah sembuh, tapi kira-kira 2 minggu lagi, 2 bulan lagi, 2 tahun lagi, saudara merasakan penyakit yang sama datang, atau penyakit yang berbeda datang, tapi karena saudara sudah punya iman, maka saudara tahu menolak penyakit tersebut. Saudara tahu mengusir penyakit itu di dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan saya. Saudara tahu mengucapkan oleh biru Yesus, saya pasti sembuh. Maka saudara akan menerima mujizat saudara kembali. Itulah pentingnya saudara punya iman. Makanya Tuhan mau saudara semuanya beriman. Gimana amin? Lebih kuat aminnya. Katakan amin dengan lebih kuat lagi. Siapa di sini yang beriman kepada firman Tuhan? Angkat tangannya, katakan amin. Katakan saya beriman Tuhan. Saya percaya Tuhan kepada firman-Mu. Saya punya iman. Amin. Maka saudara, sederhananya iman itu adalah percaya kepada firman Tuhan. Walaupun mungkin saudara masih merasakan sakit saudara, tapi saudara percaya saudara sudah sembuh, itulah dia iman.